Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai detik ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan melalui channel ini nantinya bisa menjadi jalan untuk teman-teman meraih kesuksesan. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas prediksi soal P3K Perencana Ahli Pertama, part yang ketiga. Di sini Kakak sajikan soal-soal terpilih yang sesuai dengan kisi-kisi tahun 2024. Tekniknya di sini Kakak akan membacakan soalnya, setelah itu kalian bisa menjawabnya dalam durasi waktu 5 detik. Jika dirasa kurang, bisa di-skip supaya memaksimalkan dalam menjawab. Soal yang jawabannya tidak sesuai dengan pendapat teman-teman, bisa di-screenshot dan komen di kolom komentar supaya kita bisa saling mengoreksi dan berbagi pemahaman satu sama lain. Sebelum kita masuk pada soal, silakan support channel Kakak supaya Kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal P3K maupun soal CPNS dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kakak. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Kita mulai dengan nomor soal yang pertama. Yang dimaksud dengan rencana kerja pemerintah atau RKP adalah A. Dokumen yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam 1 tahun anggaran. B. Rencana kerja yang dibuat oleh pemerintah dalam 2 tahun anggaran. C. Dokumen kegiatan yang dibuat oleh pemerintah dalam 2 tahun anggaran. Ataukah D. Rencana kerja yang dibuat oleh pemerintah selama masa jabatannya. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Dokumen yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam 1 tahun anggaran. Adapun pembahasannya, rencana kerja pemerintah atau RKP adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam 1 tahun anggaran. RKP dirancang sebagai acuan dalam penyusunan anggaran pemerintah dan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling benar adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Dokumen rencana kerja pemerintah atau RKP berisi A. Kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan. B. Rencana kerja pemerintah selama masa jabatannya. C. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan selama masa jabatannya. Ataukah D. Rencana kerja yang ditetapkan pemerintah selama 2 tahun anggaran. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Kebijakan dan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Adapun pembahasannya, dokumen rencana kerja pemerintah atau RKP berisi berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Melalui RKP, pemerintah memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. RKP menjadi instrumen yang penting dalam A. Mencapai tujuan bersama, B. Mencapai tujuan ekonomi, C. Mencapai tujuan pembangunan nasional, ataukah D. Mencapai tujuan pembangunan di daerah-daerah tertinggal. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawabannya adalah C. Mencapai tujuan pembangunan nasional. Adapun pembahasannya, dokumen rencana kerja pemerintah atau RKP ini memungkinkan dapat menciptakan koordinasi antara kementerian atau lembaga terkait dan memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk setiap program dan kegiatan. Oleh karena itu, RKP menjadi instrumen yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang keempat. Yang dimaksud dengan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP adalah A. Dokumen resmi yang menjadi acuan dalam perencanaan. B. Dokumen yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. C. Rencana kerja yang dibuat oleh pemerintah dalam 2 tahun anggaran. Ataukah D. Dokumen kegiatan yang dibuat oleh pemerintah dalam 2 tahun anggaran. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Dokumen resmi yang menjadi acuan dalam perencanaan. Adapun pembahasannya, rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP adalah dokumen resmi yang menjadi acuan dalam perencanaan serta pengelolaan pembangunan di suatu daerah. RPJP ini telah diatur dalam peraturan pemerintah dan setiap daerah wajib menyusun RPJP sebagai instrumen dalam mengarahkan dan mengendalikan pembangunan jangka panjang. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal nomor 5. RPJP memiliki rentang waktu 20-25 tahun dan mencakup berbagai sektor pembangunan seperti kecuali A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, ataukah D. Infrastruktur. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B, kecuali politik. Adapun pembahasannya, RPJP memiliki rentang waktu 20-25 tahun dan mencakup berbagai sektor pembangunan seperti ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, dan lainnya. RPJP ini bertujuan untuk memberikan garis arah serta strategi bagi penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan dan berimbang di suatu daerah. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak sesuai adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-6. Ada berapa tahap yang harus dilalui dalam penyusunan RPJP? A. 3, B. 4, C. 5, ataukah D. 6? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. 4. Adapun pembahasannya, dalam penyusunan RPJP terdapat beberapa tahap yang harus dilalui. Tahap pertama, pengkajian terhadap kondisi existing termasuk analisis kebijakan pembangunan yang sedang berjalan. Tahap kedua, dilakukan perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang yang akan dicapai. Tahap ketiga, dilakukan penetapan tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang serta strategi pembangunan yang akan diambil. Dan tahap keempat, penyusunan program dan rencana aksi yang spesifik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-7. Dalam RPJP, terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan, kecuali A.
Keberlanjutan pembangunan yang mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. B. Pemantapan kerjasama antar sektor. C. Perencanaan pembangunan yang berbasis pada potensi dan kebutuhan daerah tertentu. Ataukah D. Mengoptimalkan pembangunan yang ada. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Mengoptimalkan pembangunan yang ada. Dalam RPJP, terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan, yakni pertama, keberlanjutan pembangunan yang mengedepankan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Kemudian yang kedua, pemantapan kerjasama antar sektor serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Ketiga, perencanaan pembangunan yang berbasis pada potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Yang keempat, penguatan kualitas dan eksistibilitas layanan publik. Dan yang terakhir adalah pemantapan tata kelola pembangunan yang baik, meliputi pengawasan, evaluasi, dan partisipasi masyarakat. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak sesuai adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Yang dimaksud dengan RPJMN adalah A. Periode pembangunan 4 tahun yang diatur oleh pemerintah Indonesia. B. Periode pembangunan 5 tahun yang diatur oleh pemerintah Indonesia. C. Periode pembangunan 2 tahun yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Ataukah D. Periode pembangunan 1 tahun yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Silahkan dijawab. Baiklah, jawabannya adalah B. Periode pembangunan 5 tahun yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Adapun pembahasannya, RPJM merupakan periode pembangunan 5 tahun yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Rencana ini dikembangkan melalui berbagai tahapan, seperti studi pendahuluan, pengumpulan data, analisis kebijakan, dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling sesuai adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal nomor 9. Tujuan utama RPJMN adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang kecuali inklusif, B. Berkelanjutan, C. Berkualitas, ataukah D. Menyeluruh. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Menyeluruh. Adapun pembahasannya, tujuan utama RPJMN adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas. Inklusif berarti pertumbuhan ekonomi harus melibatkan seluruh sektor masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kategori miskin dan rentan. Berkualitas berarti pertumbuhan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan nomor soal yang ke-10. Ekonomi pembangunan adalah A. Cabang ekonomi yang mempelajari tentang upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. B. Cabang ekonomi yang mempelajari tentang upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. C. Cabang politik yang mempelajari tentang upaya peningkatan pertumbuhan politik dalam suatu negara. Ataukah D. Cabang politik yang mempelajari tentang upaya peningkatan pertumbuhan politik dalam suatu daerah. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawabannya adalah A. Ekonomi pembangunan adalah cabang ekonomi yang mempelajari tentang upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Adapun pembahasannya, ekonomi pembangunan adalah cabang ekonomi yang mempelajari tentang upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia dalam suatu negara. Fokus dari ekonomi pembangunan adalah bagaimana melakukan pembangunan yang berkelanjutan melalui pembangunan sumber daya yang ada secara efisien dan adil. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silakan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silakan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.